Padamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai setiap pelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau membuka setiap hati kami, pikiran kami. Biarlah kami bisa fokus mendengar setiap pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau juga mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan setiap pelajaran kepada kami. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan beliau kepada kami ya Tuhan tidak berlalu begitu saja dari setiap pendengaran kami Tuhan, tetapi tertanam di dalam setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, kami akan memulai setiap pelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap waktu kami ke dalam Tuhan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke ya. Kita akan bicara terus tentang karunia. Kemarin kita sudah bicara tentang karunia iman. Iman sudah ya. Oke. Sekarang kita terus dengan kesembuhan. Nah, ini kesembuhan itu kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, penyakit apa saja. Tapi itu sebetulnya jamak ya. Kalau di Alkitab itu sebenarnya dari bahasa aslinya kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Artinya karunia kesembuhan, tapi bukan karunia kesembuhan gitu. Tapi karunia kesembuhan. Artinya gimana? Jadi ada yang dikaruniai. Saya juga nggak tahu kenapa begitu, tapi memang begitu kenyataannya ya. Jadi misalnya ada orang yang dikarunia untuk karunia kesembuhan khusus penyakit rematik. Ada itu. Misalnya ya, khusus untuk penyakit misalnya lumpuh, buta, tuli kayak gitu. Khusus ada yang dapat karunia untuk memanjangkan kaki. Kamu pernah dengar nggak ada kaki bisa dipanjangkan? Jadi kalian tuh kakinya Ya, bisa sudah ya, sudah tahu ya. Kaki ya kalian Bu. bisa, hah? Apa? Sudah pernah dengar. Iya sudah pernah dengar ya. Nah itu memanjangkan kaki karena kaki kamu itu nggak sama panjang. Jadi itu khusus. Saya kenal sama pendeta itu namanya Ted Weitzel dulu dari Amerika ya. Tolong kalau saya ngomongnya terlalu cepat dikasih tahu ya. Iya Bu. Oke. Terus jadi tujuan karunia penyembuhan adalah untuk membebaskan orang sakit dari penderitaannya dan memusnahkan pekerjaan iblis dalam tubuh manusia. Kita tahu bahwa sakit penyakit itu disebabkan oleh, nah ini ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah karena tubuh itu memang sakit. Karena jantungnya sakit, kanker, ada sakit paru-paru, sakit ginjal, batu ginjal, itu misalnya ya, rematik gitu ya. Yang pertama emang tubuhnya sakit. Yang kedua dibikin sama setan. Kalau kita baca di Alkitab itu ada ibu-ibu yang bongkok 38 tahun itu karena diikat oleh setan. Nah, itu misalnya ya, saya kenal seorang ibu dari kesaksian juga ya, dari kesaksian guru saya ibaratnya ya, Pak Andreas Samudra. Jadi dia melihat seorang nenek untuk dilepaskan di rumahnya, ya, minta didoakan gitu loh. Si nenek ini jalannya pelan sekali, udah pelan banget dah. Terus nggak bisa apa-apa gitu ya, jalan sedikit tuh. Pokoknya nggak bisa dah dia, kalau jalan juga mesti pegang tembok segala macam. Kemudian Pak Andreas ini lihat di temboknya itu ada kura-kura yang diawetkan. Ada 2 kura-kura yang diawetkan. Nah kemudian dia dengan karunia yang dia miliki, dia melihat bahwa roh dari kura-kura itu, roh jahat itu, roh kura-kura itu masuk ke dalam si nenek ini. Jadi setelah dilayani, ditemping di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka si nenek ini jalannya cepat. Nah, kura-kuranya dicopot dari dinding, terus dibakar aja. Jadi kalau ada orang-orang yang suka mengawetkan binatang, misalnya ya kepala harimau, ditaruh di apa namanya di rumah, kepala kijang, itu jangan dipikir nggak bisa dipakai setan ya.
Harimaunya sendiri sih nggak ada rohnya sih. Kijangnya juga nggak ada, tapi ada roh-roh jahat yang bersifat seperti harimau. Ya, roh harimau juga ada ya. Jadi seperti binatang-binatang itu dah. Jadi mungkin ada juga ya. Jadi kalau ada yang mengawetkan kepala harimau itu orangnya jadi galak banget di rumah misalnya. Tadi yang jelas itu kura-kura ya tadi ya. Itu kesaksian saya. Makanya saya kalau melihat ada kura-kura di dinding itu langsung saya melihat juga apakah di orang-orang itu ada seperti itu. Lebih baik nggak usah menggantungkan apa-apa di dindingnya. Ini rumah saya, ini yang saya pindah ke bawah ngajarnya ini. Di atas lagi panas banget, di kamar nih saya di bawah. Ini rumah saya ini bebas dari foto, bebas dari gantung-gantungan. Karena misalnya kita punya gambar apa pemandangan aja ya, pemandangan misalnya nih, pemandangan yang ada sawah misalnya, terus ada rumah, ada gunung, padahal itu biasa gitu ya. Tapi tiba-tiba itu saya lihat di rumah jemaat ada, di rumah jemaat itu orangnya tuh ngeluh, misalnya kalau itu tuh lihat ada bayangan-bayangan begitu. Terus saya lihat, oh di lukisan itu ada rumahnya. Nah rumahnya itu dipakai sama roh jahat untuk tinggal. Jadi setelah lukisan itu dibakar, ya udah. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya itu, jadi ada penyakit yang disebabkan oleh setan. Tadi disebabkan oleh memang tubuhnya sakit. Yang kedua disebabkan oleh setan. Yang ketiga campuran. Ada yang memang tubuhnya sakit, sekalian ditumpangi sama setannya gitu. Jadi benar-benar sakit. Nah kita harus tahu nih penyakitnya apa aja ini, gara-gara setan apa gara-gara tubuhnya sendiri atau gimana. Tapi untuk orang-orang yang punya karunia penyembuhan, biasanya dia berdampingan juga, ada beberapa. Misalnya karunia untuk buat mujizat, seterusnya ya. Karunia iman ya. Karunia iman pasti ikut ya. Karena karunia kesembuhan tidak bisa berjalan sendiri. Kita ingat karunia iman itu adalah karunia menerima iman. Karunia mujizat adalah karunia untuk melakukan, ada pekerjaannya ya. Jadi kalau karunia iman itu pasif, karunia mujizat, karunia kesembuhan itu aktif, melakukan. Nah sebelum kita melakukan kesembuhan, ya kita harus menerima karunia iman dulu. Kita nggak punya iman, karunia iman itu ya mendoakan ya gitu-gitu saja ya. Tapi kalau begitu kita dapat karunia iman, kita menerima, kemudian kita bisa melakukan karunia ini, kesembuhan dan seterusnya. Nah, jadi dari penyakit yang kita kenal ini tadi, ada orang-orang sekali lagi ya, ini karunia penyembuhan, bukan cuma satu karunia, tetapi karunia penyembuhan. Ada yang khusus urusannya mata buta aja ya. Kita melihat di 4 kitab Injil, Tuhan Yesus tuh sering mencelikan mata orang buta dengan berbagai cara. Itu keren ya, seperti itu. Nah, bukannya karunianya Tuhan Yesus cuma memenceritakan orang buta ya, dia all in ya. Tapi kalau di hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini, di zaman gereja ini, itu yang kalau mau ngomong lucunya atau ajaibnya, karunia itu bukan cuma begitu aja, bukan all in semua penyakit langsung bisa dia doakan, tetapi ada karunia penyembuhan. Nah, sendiri-sendiri lah ya. Ada seperti itu. Nah, jadi karunia penyembuhan itu merupakan penyembuhan ilahi ya untuk penyakit tanpa melalui cara alamiah. Ada banyak orang bilang, oh dokter-dokter itu dikasih karunia penyembuhan. Bukan. Dokter itu belajar, ya. Dia bukan karunia penyembuhan. Dia itu, dulu saya belajar berapa tahun, lama banget ya. Satu mata pelajaran juga udah lama banget. Belajar anatomi manusia aja udah 1 tahun sendiri tuh. Supaya pengenal tubuh gitu ya, supaya nggak salah. Saya ingat setiap pembuluh darah ada namanya. Ada yang besar, ada yang kecil, masuk lubang ini, lubangnya ada namanya lagi di tulang. Kalau sebelahnya ada saraf, sarafnya juga namanya apa, dan seterusnya ya. Itu belajar. Dokter-dokter itu belajar, dia belajar obat, dia belajar ngeracik obat.
Di farmasi dia belajar bagaimana dia bikin sirup, dia bikin gel, dia bikin emulsi, gitu ya. Ada gurunya khusus. Belajar kalau dokter itu ya. Kalau karunia penyembuhan itu nggak belajar. Kamu belajar dari mana? Karunia penyembuhan itu diberi oleh Roh Kudus. Khusus ya, dan itu nggak usah belajar benar-benar ya. Nggak ada ilmunya ya, nggak usah ya. Kamu nggak usah bayar apapun, karena karunia itu diberi cuma-cuma oleh Roh Kudus. Kalau dukun, dia untuk bisa punya apa? Kalau dukun sakti lah pokoknya ya, dukun menyembuhkan ada tuh ya, ada dukun di Indonesia ini beberapa saat yang lalu ada gegeran ibu siapa ya yang sampai di kalau malam itu ditontonin ibu siapa tuh yang kok sekarang lagi lerep ya, apa karena saya nggak bacain Facebook dulu, ada Linda yang suka lihat Facebook ya, jadi dia tahu itu siapa itu, ibu itu hebat sekali kalau dia orang Muslim, dia menyembuhkan penyakit bermacam-macam, apa saja all in. Nah, itu. Tapi saya yakin dia belajar dan harganya mahal. Ya, walaupun dia ngomong saya nggak belajar anu-anu. Mungkin juga karena dikasih setan. Pokoknya setan ngusir setan lah itu mah. Yang itu ya. Mereka banyak kan kita tahu kalau dukun dia belajar, misalnya bertapa 40 hari 40 malam. Misalnya bertapa kidang. Bertapa kidang tuh maksudnya kaki satu di sungai, atau bertapa kalong gantung-gantung di pohon, atau bertapa beneran di kaki gunung ya, apa di gua-gua di gunung gitu, seperti itu ya. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau karunia kesembuhan itu tidak harus bayar apa-apa, dia diberi kayak kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Coba kita lihat di Matius 10 ayat 1 dulu, kamu baca Matius 10 ayat 1. Matius pasal 10 ayat yang ke-1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah ya, jadi Yesus menyuruh memanggil 12 muridnya ini ya. Jadi untuk memberi karunia kepada mereka untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Aduh keren nih. Jadi diberi, muridnya juga nggak belajar gimana sih Yesus caranya menyembuhkan orang buta, gimana sih Yesus caranya untuk membangkitkan orang yang lumpuh, gimana sih Yesus cara untuk menyembuhkan orang kusta misalnya, nggak gitu. Mereka diberi karunia. Ketika itu yang punya Roh Kudus cuma Yesus. Makanya Yesus berbagi ke atas ke-12 muridnya untuk mempunyai karunia sembuhan dan mengusir setan dan pergi ke mana-mana berdua-berdua untuk mempraktekkan kuasa dari surga itu. Nah ya, jadi kita sekali lagi ya untuk dokter-dokter, kita berterima kasih untuk mereka, tapi mereka itu menyembuhkan orang sakit dengan ilmu mereka, belajar ilmu segala macam itu, belajar dokter itu belajarnya banyak sekali ya, tapi mereka bukan punya karunia kesembuhan. Dokter itu belajar 4 tahun pertama itu teori, kemudian 2 tahun berikutnya dia mesti praktek. Orang lain kuliah di ekonomi atau di hukum, bagian hukum itu 4 tahun, udah jadi dokterandes sudah bisa praktek. Kalau dokter nggak bisa, 4 tahun teori, 2 tahun praktek. Dan itu luar biasa. Itu untuk yang normal ya, standar normal. Jadi ada yang lebih lama, ada yang kuliahnya 12 tahun, ada juga ya. Oke, terus jadi pelayanan kesembuhan itu dilakukan oleh Yesus. Dia bisa menyembuhkan. Waktu saya tanya sama kalian, waktu Yesus dilahirkan sampai umur 30 ya, kan dia mulai melayani kan umur 30. Waktu dia sejak lahir sampai umur 30 sebelum pelayanan itu, dia Tuhan bukan? Dia Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan kan? Dia sama Tuhan. Setelah 30 tahun melayani, melakukan kuasa kesembuhan dan seterusnya, sampai mati di kayu salib, dia Tuhan. Tapi dia waktu itu
3 tahun itu dia menyembuhkan orang sakit semuanya, itu mengusir setan segala macam. Tapi dari 0 sampai 30 itu dia tidak melakukan itu. Nah, kapan dia mulai kesembuhan itu? Setelah dia dibaptis, setelah ada Roh Kudus bergabung sama dia. Jadi ini adalah manifestasi Roh Kudus. Gitu. Ya. Ini semua manifestasi Roh Kudus. Yesus mengajarkan kepada kita, mau ngajarin kepada kita, bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan manifestasi Roh Kudus. Bahwa tanpa Roh Kudus karunia itu tidak diberikan pada kita. Karena itu orang-orang yang melakukan karunia ini adalah orang-orang yang sudah percaya pada Kristus dan sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memenuhi dirinya dan memberi karunia, dan dia mau memanifestasikan dirinya kepada orang percaya itu. Jadi ini bukan untuk orang yang misalnya belum percaya sama Kristus terus dikasih karunia, nggak ada. Ya. Itu nggak ada. Nah, kalian ingat memang ada kecualian beberapa, tapi itu bukan karunia ya. Misalnya ya, kayak Firaun dapat mimpi dari Tuhan, atau Nebukadnezar itu kan nggak percaya kan sama Tuhan, tapi dapat mimpi dari Tuhan. Itu bukan karunia. Habis itu dia nggak ngimpi-ngimpi lagi. Kalau karunia dia stabil, nanti kapan-kapan dia ngimpi lagi ya kan, gimana. Itu yang saya bilang itu apa, seperti Linda misalnya ya, dia istilahnya di sini tukang mimpi, mimpinya tuh 99% akurat. Jadi kalau mau ada kejadian apapun di gereja ini ya dia diberi mimpi dulu sama Tuhan. Tapi kalau Nebukadnezar atau tadi Firaun di zaman Yusuf itu cuma sekali. Jadi itu memang Tuhan yang ngasih gitu aja, itu bukan karunia ya. Oke ya, jadi kalau karunia itu dia akan untuk orang percaya dan dipraktekkan oleh orang percaya, stabil, dia ada di situ. Asal kitanya berani gitu ya mempraktekkan. Kadang-kadang tuh ragu-ragu sendiri, mau doa buat orang lain, bunga ya. Di kamu ada nggak yang dapat karunia kesembuhan kemarin waktu tes? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, itu harus hanya kudu minta ya. Kalau minta ya jangan maksa gitu ya. Kalau diberi ya pasti diberi. Tapi sudahlah, gelutilah karunia yang kemarin kalian dapat dulu ya. Nah, terus jadi Yesus melakukan pelayanan kesembuhan ya. Yesus sudah jelas seperti itu ya. Jadi Yesus itu dia kesembuhannya buat semua penyakit. Nggak usah takut. Kalau Markus 16 ayat 18 bunyinya apa? Markus 16 ayat 18. 16 ayat 18. Markus pasal 16 ayat yang ke-18. Ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Oke, itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda orang, tanda-tanda apa? Percaya. Ingat ya, kalau kamu nggak percaya pada Tuhan Yesus, jangan harap dapat karunia kayak gini. Ini tanda-tanda orang percaya. Itu ya. Nanti kalau ngajar di sana, di pedalaman, punya jemaat, segala macam. Saya berharap ada yang bisa, ada yang mempunyai karunia-karunia ini ya, karena karunia-karunia ini saling melengkapi. Itu. Jadi kita bisa lebih lagi melayani jemaat dan melayani orang di sekitar kita supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk praktek dukun ya. Oke, terusnya apa lagi? Baik, bawahnya. Nah, sekarang mujizat ya. Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan alamiah. Nah, ini mujizat ini misalnya ya. Nah, ini kalau di sini apa nih? Yohanes dulu deh. Ini yang Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Yohanes dulu ya. Yohanes 8.
Yohanes 8 ayat 3. Itu judulnya apa sih? Perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina. Oke, Yohanes terus? Yohanes pasal yang ke-8 ayat 3 sampai 11. Nggak usah dibaca. Pokoknya judulnya aja ya. Kamu udah pernah baca kan? Perempuan yang berzina. Berzina. Coba ya. Mujizatnya itu apa? Kalau kira-kira di situ mujizatnya apa? Tuhan mengampuni dosa perempuan itu. Mujizatnya itu adalah Tuhan membuat perempuan itu tidak jadi dilempari batu. Gitu loh, ya. Oke? Iya, Bu. Jadi kita juga bisa bikin mujizat seperti ini. Misalnya ada orang lagi kena masalah ya, terus mau dikeroyok sama orang sekampung, kita bisa bikin mujizat supaya orang itu nggak kena keroyokan orang sekampung, bukan dengan menjatuhkan beledek yang menjatuhkan halilintar atau air bah atau enggak, tapi maksudnya dengan perkataan pun bisa. Nah, ini mujizat yang kayaknya ajaib nih, terselubung ya. Tapi seperti itu, Yesus membebaskan perempuan itu dari cengkraman masyarakat yang ingin melempari dia dengan batu. Itu mujizat luar biasa ya. Sekarang kita lihat lagi mujizat itu apa. Misalnya ada di Perjanjian Lama itu, misalnya kalau kita baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 14. Coba sekarang yang ini dibaca deh. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 14. Ini adalah melakukan mujizat yang ada di Perjanjian Lama ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 14. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat padamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya lah menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Oke. Mujizatnya di mana nih? Saat Mujizatnya. dia memukul baju Elia ke sungai. Oke. Ada lagi loh, mujizat apa lagi? Dia melihat Elia terangkat ke surga. Nah, kok pada pinter-pinter sih? Bener nih ya, harus diwisuda nih. Jadi waktu dia melihat Elia terangkat ke surga itu mujizat ya. Terus dia memukul sungai itu dengan jubah Elia, langsung kering ya. Dia bisa nyebrang gitu. Nah, karunia untuk melakukan mujizat itu ada juga di misalnya ya yang Musa lakukan di Mesir, 10 tulah itu mujizat. 10 tulah itu ya. Udah itu contoh yang paling gamblang di Perjanjian Lama, mujizat.
Nah, kemudian kita tahu juga Elia ini juga pernah pergi ke Janda Sarfat, inget nggak? Saya udah pernah cerita ya. Ingat Bu, Ya, Janda Sarfat ini punya seberapa? Tepungnya seberapa? Minyaknya seberapa? 2 genggam tepung apa ya? Segenggam tepung dan sedikit minyak. Ya, nah segenggam tepung dan sedikit minyak itu jadi banyak, bukan jadi banyak. Setiap hari bisa mencukupi mereka sampai kira-kira 2 tahun loh. Keren itu. Masa segenggam tepung, sedikit minyak, itu ada terus. Diambil, dimasak segenggam, minyak sedikit, ada lagi, segenggam lagi, ada minyak lagi sedikit. Ada segenggam lagi, ada minyak lagi sedikit. Nah, seperti itu ya. Itu mujizat. Kalau di Perjanjian Baru yang mirip kayak gitu apa ya? Apa? 5 roti dan 2 ikan. Bener nggak? Benar. Benar. Gimana caranya? Kamu bayangin nggak? Kamu pernah bayangin nggak? Tuhan Yesus tuh bikin mujizat tuh gimana sih? Kan dia berdoa nih ya, nih rotinya nih, ikannya nih. Terus gimana? Mungkin dia cuil ya ikannya, set, kasih ke Petrus. Di sini utuh lagi mungkin ya. Seret, kasih ke murid yang lain tuh ya. Nanti kan ada lagi kasih set, ada lagi lah muridnya juga bagiin ke sana. Tiap kali bagiin itu ada lagi. Nah saya yakin bukan cuma muridnya tuh yang bagiin. Lah orang 5.000 laki-laki ditambah perempuan, pasti ya perempuan selalu ikut ya sama anak-anak nih. Perempuan tuh kalau ikut tuh ya ada anak kecil, ada anak yang digandeng segala macam. Itu kan mungkin ada 10.000 lebih atau 15.000 orang yang ikut waktu itu. Nggak mungkin lah muridnya 12 itu. Kamu bayangin nggak 12-nya bisa bagiin gitu ya? Satu-satu tuh pasti. Mereka juga waktu mereka pegang orang-orang itu, ikannya nih misalnya ya, bagi suruh, ini namanya belajar membagi, bagi set, bagi ke tetangganya, ini jadi besar lagi, keren ini, mungkin begitu ya. Rotinya juga gitu, potong jadi utuh lagi, potong jadi utuh lagi. Oh, jadi itu waktu itu hebohnya kayak apa itu coba. Setiap orang bisa melakukan mujizat. Padahal mujizatnya sumbernya dari Tuhan Yesus ya. Tapi mereka melihat ada ikan bisa tumbuh di tangannya tuh. Gitu. Mungkin kayak gitu ya. Apa mungkin gimana? Kalau menurut kalian gimana? Apa tadi tangan Tuhan Yesus cuil diremekin, terus dimasukin ke keranjang jadi banyak gitu. Mungkin bisa juga ya. Mungkin bisa juga nih ya. Langsung bagi-baginya dilempar-lempar aja. Lama tuh kalau bagi satu-satu begini ya. Wah, lempar. Wah, pada senang dapat ikan, dapat roti. Itu luar biasa. Itu namanya mujizat. Di zaman sekarang ada nggak yang kayak gitu? Ada Bu, di Ada. Soe. Coba gimana ceritanya di Soe? Soe aku dengarnya cuma air jadi anggur ya. Coba di Soe apa ngomongnya? Kamu dengarnya apa? Air dari anggur sih, Bu. Nah, air Oh, jadi anggur ya. sama ini. Ada satu buku katanya waktu di panti asuhan nggak ada makanan, Mm-mm. terus tiba-tiba ada makanan susunya itu jadi Oh. habis-habis Ah, di panti asuhan. ya itu kali itu saya pernah dengar beberapa panti asuhan mendapat mujizat seperti itu ya. Telur juga kadang-kadang telur bisa telur satu dipecah kuningnya 2, jadi besar ya. Itu misalnya ya. Jadi kamu jangan, kita ini walaupun kita hidup di zaman 2000 tahun setelah Tuhan Yesus, harusnya itu masih bisa dilakukan. Hebat Tuhan kita ya. Keren ya. Oke ya, jadi kita bisa praktek. Kamu jangan khawatir ya, nanti kita tuh ya, yang bikin khawatir kita jadi pelayan Tuhan tuh seringkali adalah soal makan dan minum. Waktu kita melayani Tuhan tuh gimana nanti makan minumnya ya. Tapi saya yakinkan pada pagi hari ini buktinya saya sendiri bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Tenang saja, apa saja bisa ya.
Di tangan dia semuanya beres. Kamu jangan takut. Oke, terusnya apa lagi, Rik? Yang kita mesti ngomongin. Sekarang karunia perkataan ya. Kemarin ingat nggak karunianya apa aja? Coba sebut. Ada 3 penggolongan dari yang ya. Tiga penggolongan. Yang pertama golongan apa? Karunia apa? Bernubuat, Nah dulu penggolongannya dulu. Ini karunia perkataan. Ada karunia pernyataan. Ada karunia kuasa kan? Iya kan? Waktu itu apa aja? Karunia pernyataan dulu ya. Karunia pernyataan apa aja? Wah, lupa ya. Hah? ber ber Kan ber karunia bernubuat, pernyataan apa? Oh, oh bernubuat. Bernubuat itu karunia perkataan loh. Karunia pernyataan apa? Pernyataan. Ada karunia pernyataan, ada karunia untuk apa lagi ayo? berbahasa roh. Itu karunia perkataan. Karunia perkataan itu nubuat, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Karunia pernyataan apa? Itu karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Masa lupa sih baru berapa minggu? Terus karunia kuasa itu baru ya, karunia kuasa itu kemarin ya kita sebut karunia iman, karunia mujizat, dan karunia kesembuhan. Kamu nggak nyatet? Atau nyatet apa nggak? Karunia pernyataan enggak ada, Bu. Tuh, hanya pewahyuan lah ya. Kalau pernyataan, mungkin di situ sebutnya pewahyuan. Iya, PHW ada. Ah ya, pewahyuan itu pernyataan ya. Pewahyuan. Kayak ada 3 golongan ya. Yang pertama pewahyuan ya tadi ya. iya, Karunia pewahyuan itu apa aja tadi saya bilang? Perkataan hikmat, hikmat, perkataan membedakan pengetahuan, bermacam-macam roh. Nah, terus habis itu Karunia golongan kuasa, apa tuh? iman, kesembuhan, mujizat. Nah, terus habis itu Karunia baru perkataan, karunia Nah. perkataan, karunia perkataan itu ada nubuat, ada berbahasa berkata-kata roh, ya, dan menafsirkan bahasa roh. oke. Sekarang apa dulu? Ayo. Di sini apa? Kita lihat. Bernubuat. Ya. Slide berikutnya, Rik. Coba bawahnya ini. Oke ya. Hanya bernubuat tuh. Ini beda sama karunia hikmat loh ya. Ini bernubuat itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk membangun, menasehati, dan membangun. Nah, jadi ini orang yang punya karunia bernubuat itu orang yang sanggup menasehati orang lain sampai orang lain itu tenang. Ada orang yang menasehati orang lain, tapi orangnya itu malah tambah marah. Nah, itu bukan karunia bernubuat ya. Jadi karunia bernubuat itu untuk menasehati orang, ini khususnya untuk menasehati orang ya. Dia membangun, menasehati, dan menghibur. Coba di 1 Korintus 14 ayat 3. Dibaca dulu. 1 Korintus 14 ayat 3. Satu Korintus pasal 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Amin. Ya. Jadi dia membangun, menasehati, dan menghibur. Itu nubuat, bukannya nubuat. Kalau hikmat kan itu untuk menceritakan tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang ya. Ya. Itu Tuhan kan nyuruh dia akan orang yang punya karunia
hikmat itu akan menceritakan, akan mengatakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kalau bernubuat ini adalah untuk menasihati, membangun, menasihati dan menghibur. Beda nih ya. Kalau bernubuat jangan bilang nanti akan datang kesengsaraan. Ya belum tentu, itu nggak selalu kayak gitu. Bernubuat itu sederhana. Makanya Paulus bilang semua orang harusnya minta karunia bernubuat karena dia bisa membangun jemaat sangat baik. Membangun, menasihati dan menghibur. Itu bernubuat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat memang kalau bernubuat itu bisa juga, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 29, itu adalah untuk memperingati orang-orang akan datangnya bahaya kelaparan. Coba lihat 11 ayat 27 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Oke ya, jadi Agabus itu bilang akan ada banyak kelaparan besar. Ini kayak Indonesia ini sekarang banyak bencana. Kamu ikut iuran nggak? Harusnya ada nih orang-orang Kristen tuh ya di mana-mana ini punya iuran gitu. Maksudnya iuran untuk nyumbang orang yang kena bencana ya. Kemarin NTT itu dapat bencana besar dan dari My Home di bawah pimpinan Pak Daniel Panji itu datang ke NTT dan membuat subur tanah di sana bekerja sama dengan bupati, dan di sanalah bupati-bupati itu supaya bisa mengadakan pertanian kembali, pertanian, perkebunan dan seterusnya. Digalakkan pertaniannya ya, pertanian dengan yang cerita modern sekarang nih, pertaniannya seperti itu. Jadi dari My Home duitnya dari mana? Ya ini dari orang-orang nih. My Home ini dari orang-orang, ada pengusaha, ada orang. Gak usah pengusaha, di pengusaha dulu baru nyumbang. Ada yang nyumbangnya cuma 50.000, ya nggak apa-apa, squadnya segitu juga. Kan dikumpul-kumpulin, coba bayangin. Kalau orangnya 100 juta tapi kurang 50.000 kan namanya juga bukan 100 juta ya. Berarti 99 juta 950.000 ya. Jadi kalau mau 100 juta ya ada penggenapannya 50.000 itu. Nah, itu misalnya. Jadi supaya orang-orang itu saling membantu dan menolong. Tapi itu bukan cuma spektakuler kayak gitu kalau soal nubuat. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 21 ayat 9 sampai 11. Kisah para Rasul pasal yang 21 ayat 9 sampai 11. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah seorang seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Amin. Ya. Oke, ya ini Agabus lagi ya tadi. Ya bilang Paulus nanti bakal akan di Yerusalem akan diserahkan, diikat. Nah ini Paulus dibilangin mau diikat di Yerusalem malah berangkat dia ke Yerusalem. Dia bukannya aduh takut saya malah berangkat. Tapi yang penting di sini ada ayat 9, Filipus punya 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah itu dari mana itu taunya si Paulus ini? Taunya Lukas tuh. Penulis Kisah Para Rasul kan Lukas ya. Kok Lukas kok tahu dia? Ada Filipus punya 4 anak gadis yang bisa bernubuat. Padahal nggak ngomong apa-apa, yang bernubuat untuk Paulus tadi Agabus. Tahunya dari mana?
Nah, ini adalah karunia bernubuat yang tadi untuk menasehati, menghibur, menguatkan dan seterusnya. Itu 4 anak darah Filipus. Kamu jangan pikir menasehati, menghibur, menguatkan itu pekerjaan gampang. Belum tentu itu kayak gitu. Walaupun dengan akal budi mungkin kita jadi orang bijaksana ya. Kalau bijaksananya sendiri nih karena belajarnya banyak ya, psikolog kayak itu kan belajar ya. Belum tentu omong psikolog itu menghibur, bikin kacau malah bisa. Saya kenal seorang psikolog tuh kalau ngomong, aduh, malah bikin stres. Ya, karena pengetahuannya yang banyak. Satu ilmu yang berkembang terus itu namanya psikologi. Jadi kalau sekolah di psikologi, waduh, itu nggak selesai-selesai. Nah, karena ada ilmu baru terus, dan itu otaknya terus saja. Hanya orangnya pandai berdebat, pandai seperti itulah. Ya, dia menilai orang lain nggak. Ya tergantung dianya juga sih, cuman maksudnya begitulah ya. Belum tentu bisa membuat orang itu tenang. Tetapi kalau dia punya karunia bernubuat, menasehati, menghibur, menguatkan seperti itu tadi, seperti 4 anak darah Filipus, itu mereka yang dinasehati, dihibur, dikuatkan segala macam, itu betul-betul senang, betul-betul nyaman, betul-betul terhibur, betul-betul dikuatkan dan seterusnya. Itu ya, itu namanya karunia bernubuat. Jadi jangan terlalu hebatnya bernubuat nih kayak Agabus. Menubuatkan bahwa Paulus nanti bakal diikat tangannya di Yerusalem. Memang jadi seperti itu sih, memang itu dari Tuhan ya. Itu juga menubuat seperti itu. Oke, sekarang terusnya Rick. Oke, sekarang berbahasa roh ya. Berbahasa roh itu mengucapkan sesuatu bahasa yang tidak dimengerti dari roh yang mengandung pesan dari Tuhan untuk jemaat. Jadi harus disertai dengan karunia menafsirkan bahasa roh sebetulnya. Tapi ini satu-satunya karunia yang berguna untuk diri sendiri yang ini, berbahasa roh. Bisa kadang-kadang berguna juga untuk orang lain. Itu karena ada karunia menafsirkan bahasa roh. Yang menafsirkan siapa? Bisa diri sendiri, bisa orang lain. Nah, itu berguna untuk orang lain ya. Coba dibaca dulu 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Amin. Ya. Jadi Paulus juga berbahasa roh. Bahasa roh itu kenapa ya? Berbahasa roh itu sebetulnya yang paling gampang karena dia adalah tanda yang pertama bahwa itu kita tuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sebetulnya seperti itu. Nah, gunanya untuk apa sih? Tadi saya bilang, pertama adalah membangun diri sendiri, buat sendiri aja. Ini salah, oke ya, bahasa roh ya, tadi ya. Udah, kamu dengerin aja ya. Jadi berbahasa roh itu, kenapa kita harusnya kita bisa punya karunia ini? Itu alasannya yang pertama, itu tanda utama. Ya. Walaupun kita tahu berbahasa roh itu dianggapnya dari 9 karunia yang kita pelajari, itu yang paling rendah dipikirnya. Kan lebih baik punya karunia mujizat, karunia hikmat, karunia apa-apa. Tapi sebenarnya ini penting sekali karena dia yang membangun diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan karunia yang lain kalau kita sendiri tidak kuat? Kita harus punya kekuatan untuk membangun diri sendiri ya. Jadi pertama, bahasa roh itu tanda utama. Yang kedua, bahasa roh untuk membangun kita, untuk membangun rohani kita. Yang nomor 3, bahasa roh mengingatkan kita pada kehadiran roh. Dia ada ya. Terus bahasa roh menjamin kita berdoa dengan sejalan dengan kehendak Tuhan. Seperti itu bahasa roh. Kita berdoa sejalan. Orang kita juga nggak ngerti, Tuhan yang ngasih. Berarti kita berdoa sesuai kehendak Dia ya, bukan kehendak kita. Jadi terus nomor 5, bahasa roh itu membangun iman kita. Kemudian bahasa roh itu memberi kesegaran rohani. Bahasa roh. Saya berkali-kali bilang kalau saya nyupir ya, misalnya saya sendirian, saya sering berbahasa roh ya, segar.
Sambil nyupir bisa tuh ya, sambil berdoa itu. Kemudian bahasa roh itu mengendalikan lidah kita. Nah itu bahasa roh ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang nggak penting, ya penting loh bahasa roh itu. Penting itu. Kita seringkali kalau dibilang bahasa roh nggak penting, apalagi misalnya orang Protestan itu kalau ngomong tuh seringkali ya ngomongin kita apa itu berbahasa roh misalnya, ngomongannya juga sama, kalimatnya itu aja misalnya ya, nggak ada kalimat panjang-panjang, itu aja kata mereka ya, memang itu aja kali, nambah juga nggak banyak-banyak, kalimatnya nggak banyak-banyak, tapi itu menyegarkan kita. Berbahasa roh itu untuk membangun kita. Berbahasa roh untuk meningkatkan iman kita. Berbahasa roh mengendalikan lidah kita. Berbahasa roh itu membuat kita makin bertumbuh. Berbahasa roh itu mengingatkan kita akan adanya Roh Kudus. Nah, itu penting dong. Ya, terserah orang Protestan ngomong, wah itu enggak penting, itu apaan, itu orang Pentekostal, orang karismatik itu ngomongnya kayak gitu-gitu aja. Apa? Memang mereka nggak ngerti, mereka bukan Tuhan. Sebab waktu kita berbicara dengan bahasa roh, itu pembicaraan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan saja yang ngerti ya. Nah, seperti itu ya. Oke, terus kita lihat yang terakhir, yaitu penafsiran bahasa roh. Kita lihat ya penafsiran bahasa roh. Jadi, sekali lagi penafsiran itu bukan terjemahan ya. Ini adalah kemampuan untuk menafsirkan sesuatu pesan yang diberikan melalui bahasa. Ini bukan terjemahan ini ya. Kalau misalnya pendeta ngomong khotbah bahasa Inggris, kita menerjemahkan. Nah, itu namanya penterjemah. Kalau ini menafsirkan bahasa roh itu namanya juga tafsiran ya. Itu bukan penerjemahan loh. Nah, penafsiran itu bisa dalam kehidupan doa pribadi, bisa. Kita doa pribadi berbahasa roh terus kita ngerti. Tadi saya ngomong sama Tuhan kayak gitu. Tuhan pesan apa kayak gitu. Nah ya, penafsiran dalam pelayanan orang banyak itu penting sekali kalau ada yang berbahasa roh, apalagi itu isinya nubuat, maka kalau ada yang menafsirkan bahasa roh itu sangat bagus ya. Seperti itu. Jadi menafsirkan bahasa roh seperti itulah. Coba kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 13. Baca dulu satu ayat. 1 Korintus 14 ayat 13. 1 Korintus pasal yang 15 ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Oke ya. Alangkah indahnya kalau bisa menafsirkan bahasa roh juga, tapi nggak usah maksa ya. Sekali lagi, karunia itu diberikan oleh Roh Kudus sesuka hati dia. Kita nggak bisa maksa sama dia. Dan kita akan dipakai oleh dia melalui karunia yang dia berikan kepada kita. Nah, oke. Jadi kita harus menggunakan karunia roh dipakai dengan sopan dan tertib, bukan untuk menjajah orang, bukan untuk praktek dukun, bukan juga untuk menarik keuntungan diri sendiri, tidak. Ini adalah untuk pertumbuhan jemaat. Ya, seperti itu. Oke. Nanti minggu depan kita akan bicara soal karunia motivasi. Ini saya ngajar sampai tanggal berapa ya? Apa sampai apa masih terus ngajar apa gimana? Masih ada karunia motivasi. Ini karunia yang ada di sini ya. Karunia yang dikarunia di 1 Korintus 12 ini ya. Seperti itu. Itu kita masih punya PR, ada karunia motivasi, ada juga 5 jawatan. Nanti kita belajar. Kalian harus belajar supaya ngerti bahwa kalian itu berguna dalam tangan Tuhan, enggak sembarangan. Dipersiapkan Tuhan dengan dikasih bekal, yaitu karunia, kuasa untuk bisa mengabarkan Injil, kuasa untuk menyatakan Yesus kepada dunia ini. Ada pertanyaan? Oke ya. Kita berdoa ya. Nanti Erik biar kasih tahu aku ngajar sampai tanggal berapa, nanti japri aja Erik ya. Soalnya suaranya di situ saya nggak dengar tuh gelombang. Kali ini saya yang berdoa. Oke? Kita berdoa.
Mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar tentang karunia. Hamba-Mu berdoa. Biar setiap orang yang mendengar saat ini tentang karunia boleh